Pada bab sebelumnya, Wira berhasil membuat gula putih dan akan menjualnya. Apakah hasil penjualan gula putih cukup untuk membayar hutang Wira? Simak ceritanya di video ini. Bab 12. Kusir mengeluarkan sebuah balok penumpu dan menyuruh Lestari turun terlebih dahulu. Kemudian, dia baru memapah Wira untuk turun dari kereta. Danu dan Sony mengeluarkan 2 kotak cendana dari dalam kereta. Saat melihat keempat orang itu memasuki toko, pegawai toko pun menyambut mereka dengan ramah. "Tuan, apa yang bisa aku bantu?" Setelah melihat reaksi pegawai toko, Danu dan Sony langsung mengerti maksud Wira menyuruh mereka berganti pakaian. Tadi pagi saat mereka berempat mau membeli barang, mereka bahkan sudah diusir terlebih dahulu sebelum mengatakan apa-apa. Sekarang, setelah melihat pakaian mereka, pegawai toko malah langsung bersikap sangat ramah. Wira berkata dengan penuh percaya diri, "Aku datang untuk cari pemilik toko, suruh dia keluar. Namaku Hendra Suteja." "Siapa namamu? Untuk apa kamu kemari?" Hendra Suteja, tuan ketiga keluarga Suteja yang gemuk itu berjalan turun dari lantai 2. Dia mengamati Wira terlebih dahulu, lalu melirik Lestari, Danu dan Sony. Kemudian, seulas senyum ramah muncul di wajahnya. Setelah melihat pakaian mereka yang bagus, Hendra langsung merasa Wira berasal dari keluarga yang sekaya keluarga Suteja. "Namaku Wira." "Pak Hendra, dengar-dengar kamu itu pedagang makanan manis yang paling berpengalaman di Kabupaten Uswal. Aku punya sedikit barang langka. Entah kamu pernah lihat apa enggak?" Sebelum menunggu Hendra mempersilakannya duduk, Wira sudah langsung duduk. Sony menuruti perintah Wira untuk meletakkan kotak cendana yang dia pegang di atas meja, lalu kembali ke tempatnya. Setelah itu, Lestari pun maju dan membuka kotak cendana itu. Saat mengangkat sapu tangan yang menutupi kotak itu, dia membatin, "Kak Wira ngapain sih? Kenapa nggak langsung suruh Sony buka? Lagian, apa kegunaan sapu tangan ini?" Saat Lestari melangkah ke samping, Hendra yang melihat gula putih di dalam kotak itu langsung terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan berseru, Kenapa kamu bisa punya begitu banyak lapisan gula?" Pada saat merebus gula mentah, kadang-kadang bisa terbentuk lapisan gula. Namun, jumlahnya hanya sedikit. Di dalam kotak cendana yang sebesar ini, ada sekitar 4-5 kilogram lapisan gula. Hendra sangat penasaran dari mana Wira mendapatkannya. "Pak Hendra, itu bukan lapisan gula, melainkan gula kristal dari wilayah barat." Wira memutar matanya, seolah-olah sedang menghadapi orang desa. "Coba saja." Lestari membelalakan matanya. Dia sangat terkejut saat melihat Wira yang mampu berbohong dengan begitu baik. Siang tadi, Wira baru memberitahu mereka bahwa itu adalah gula putih. Sekarang, dia malah memperkenalkannya sebagai gula kristal dari wilayah barat kepada Pak Hendra. Lestari merasa tindakan Wira sangat mengesalkan dan sombong. Sementara Danu dan Sony tetap terlihat cemberut sesuai perintah Wira. "Gula kristal dari wilayah barat?" Pak Hendra dengan hati-hati mengambil sedikit gula untuk mencicipinya. Setelah itu, matanya langsung berbinar. Gula ini jauh lebih manis daripada gula coklat dan juga terlihat jernih, memang cocok disebut sebagai gula kristal. Jika ada yang bisa memasok gula kristal untuk Hendra, dia bisa menjadi pedagang gula terbesar di Provinsi Jawali. Meskipun sangat menginginkannya, Hendra tetap berkata dengan tenang, "Apa kamu membawa gula kristal ini ke toko gula keluarga Suteja supaya aku bisa membantumu menjualnya?" Tapi ini masih belum akhir tahun, bisnis gula masih belum begitu lancar. Dari pengalaman berdagangnya selama ini, Hendra tahu bahwa dia tidak boleh bersikap terlalu antusias meskipun sangat menginginkan sesuatu. Jika tidak, penjual akan menaikkan harganya. Sebaiknya dia berpura-pura untuk tidak menginginkannya. Jadi, orang lain yang akan memohon padanya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan keuntungan besar. "Pak Hendra, bukan begitu. Aku cuma datang buat tanya harga, lalu aku masih mau pergi tanya pada Pak Saul. Habis pulang ke kota pusat pemerintahan, aku baru bakal buat keputusan." Wira membuka kipasnya, lalu bangkit. "Kalau Pak Hendra nggak mau, aku pamit dulu. Ayo, kita pergi ke toko gula keluarga Wibowo." Saat melihat sandiwara Wira, Lestari pun tersenyum kecil. Dia merasa akting Wira sangat bagus. Jelas-jelas dia berasal dari Dusun Darmadi, tetapi malah mengatakan bahwa dirinya berasal dari kota pusat pemerintahan. Lagi pula, sekarang dia punya utang 40.000 gabak dan harus segera menjual gula agar bisa bayar utang. Namun, dia malah bertindak seolah-olah tidak mau menjualnya.
Sementara Hendra, dia jelas-jelas sangat menginginkan gula ini, tetapi malah berpura-pura tidak menginginkannya. Mereka berdua sama liciknya. Setelah mendengar ucapan Wira, Sony buru-buru maju dan menutup kotak cendana. Kemudian, dia mengangkat kotak itu dan bersiap-siap untuk pergi. Sebelum datang, Wira sudah berpesan kepada mereka untuk langsung mengikuti apapun perintahnya. "Hais, Wira, aku toh nggak bilang nggak mau." Hendra langsung menahan Wira dan berkata, "Aku bakal beli gula kristal ini 1000 gabak per setengah kilo. Keluarga Wibowo juga menjual gula. Jika mereka mendapatkan gula kristal ini, bisnis mereka pasti menjadi jauh lebih baik daripada bisnis keluarga Suteja." Setelah mendengar ucapan Hendra, Lestari mendengus dalam hati. Tadi, dia yang mengestimasikan harga itu. Ternyata gula ini memang bisa terjual dengan harga setinggi itu? 1000 gabak? Wira melirik Hendra dengan tatapan merendahkan, lalu berkata dengan cemberut, "Minggir. Wira, aku salah. Gimana kalau 1500 gabak? Enggak. Gimana kalau 2500 gabak?" Hendra tersenyum sambil menaikkan harga. Saat melihat Wira masih tidak memedulikannya dan hendak pergi, dia pun berseru, "Baik, Wira. Aku nggak bakal dapat keuntungan. Anggap saja kita berteman, aku kasih 3000 gabak per setengah kilo." Lestari memandang kejadian ini dengan gugup. Dia berharap Wira langsung setuju karena 3000 gabak sudah lebih tinggi 3 kali lipat dari perkiraannya. Danu dan Sony juga sedikit lemas setelah mendengar harganya. Meskipun penduduk desa bercocok tanam dengan susah payah selama setahun, mereka juga tidak mungkin bisa menghasilkan 3000 gabak. Namun, gula putih yang dihasilkan Wira ini malah bisa dijual 3000 gabak per setengah kilogram. "Aku nggak layak berteman sama Pak Hendra. Aku pamit dulu." Wira tersenyum dingin, lalu lanjut berjalan keluar. "Wira, gimana pun juga, ini cuman makanan. Harga 3000 gabak sudah sangat tinggi. Baiklah, aku nggak masalah rugi dikit. Gimana kalau 4000 gabak?" Hendra menaikkan harga lagi. Namun, saat melihat Wira yang tetap tidak menghiraukannya, dia pun berkata dengan kesal, "Wira, gimana kalau 5000 gabak? Ini harga tertinggi yang bisa kukasih. Kalau kamu masih nggak setuju, pergi saja ke toko gula keluarga Wibowo. Lihat berapa harga yang bisa mereka kasih." Lestari, Danu dan Sony sudah tercengang. Kali ini, Wira juga menghentikan langkahnya. Hendra mengira Wira sudah setuju. Dia pun mengeluh, "Wira, meski gula kristal memang langka, gimana pun juga itu cuman makanan. Harga 5000 gabak sudah sangat tinggi." Namun, Wira malah mencibir, "Pak Hendra, kukira kamu itu pedagang paling berwawasan di Kabupaten Uswal. Tapi setelah dengar kata-katamu itu, sepertinya aku sudah salah." Hendra menghela napas, "Wira, aku tahu kamu masih pengin harga yang lebih tinggi. Tapi gimana pun juga, itu cuman gula. Memangnya bisa dijual seberapa mahal? Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu sanggup makan gula yang harganya 5000 gabak per setengah kilo." Lestari menatap Wira dengan cemas. Dia benar-benar ingin mewakili Wira untuk setuju. Namun, Wira mencibir lagi, "Pak Hendra, siapa yang bilang kalau gula kristal ini untuk dimakan?" Hendra pun kebingungan, "Wira, memangnya gula bisa digunakan untuk apa lagi selain dimakan?" Lestari, Danu dan Sony juga terkejut dan mempunyai pertanyaan yang sama. Wira berkata sambil tersenyum sinis, "Ini adalah pertama kalinya gula kristal muncul di kerajaan Wala. Entah kapan baru bakal muncul lagi. Gula kristalnya cuman begitu sedikit, memangnya pemimpin kabupaten masih bisa mendapatkannya? Pejabat kelas rendah yang dapat gula kristal ini mana mungkin memakannya? Nggak peduli siapapun yang mendapatkannya, mereka bakal menghadiahkannya untuk atasan mereka. Orang yang menerima hadiah ini bakal mengingat orang yang menghadiahkannya. Sebab, ini adalah barang langka yang belum ada sebelumnya. Aku sudah begitu terus terang, apa Pak Hendra masih mau pura-pura bodoh?" Wira tidak percaya pedagang berpengalaman ini tidak mengetahui seberapa berharganya barang langka seperti gula putih. Setelah maksud hatinya dibongkar Wira, Hendra pun berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar nggak pura-pura bodoh. Tapi, aku benar-benar nggak tahu cara jualnya tadi. Berhubung kamu sudah menjelaskannya, aku sudah tersadar. Aku nggak buka harga lagi deh. Kamu saja yang bilang mau jual berapa?" Wira langsung berkata dengan lugas, "Setengah kilo 30.000 gabak." Lestari, Sony dan Danu langsung tercengang. "Sepakat?"
Hendra menyetujuinya tanpa ragu. Kemudian, dia langsung pergi mengambil uangnya. Setelah Hendra pergi, Wira pun menghela napas. Hais, harga yang kubuka masih terlalu rendah. Setelah mendengar ucapan Wira, Lestari sangat ingin langsung memaki kakak sepupunya itu. Jelas-jelas Wira sudah untung banyak, tetapi dia masih mengeluh. Tidak lama kemudian, Hendra turun dengan membawa sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi batang emas dan perak yang totalnya 600.000 gabak. Begitu melihat uang itu, Lestari langsung melongo, sedangkan Sony langsung lemas dan Danu menahan napasnya. Sony dan Danu belum pernah melihat koin emas dan perak. Biasanya mereka hanya menggunakan koin perunggu. Begitu melihat reaksi ketiga orang itu, Hendra langsung menoleh ke arah Wira. Wajar saja kalau para pelayan tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Namun, akan aneh apabila tuan mereka juga mempunyai reaksi yang sama. Bab 13. Simpan uangnya. Wira sama sekali tidak melirik uang di dalam kotak itu. Dia langsung bangkit dan melambaikan tangannya. Transaksi kita sudah selesai. Aku pamit dulu. Danu menerima kotak itu, sedangkan Lestari dan Sony berjalan di belakangnya. Wira, tunggu dulu. Hendra langsung mengejarnya dan bertanya, kapan kamu bisa sediakan gula kristal ini lagi? Itu tergantung keberuntunganku. Wira berkata sambil mengangkat alisnya, gula kristal pada dasarnya memang langka. Pedagang dari wilayah barat harus melalui wilayah bangsa Agrel sebelum sampai di kerajaan Wala, sedangkan wilayah bangsa Agrel sangat berbahaya. Entah kapan mereka bakal datang lagi. Mungkin 3 bulan, mungkin juga setahun. Jadi, aku juga nggak bisa pastikan waktunya. Oh. Hendra berkata dengan hormat, kulihat kamu sangat berwibawa, kamu pasti berasal dari keluarga besar, kan? Apa kamu itu anak keluarga Darmadi dari kota Nagari? Kota Nagari juga merupakan kota pusat pemerintahan. Jaraknya sekitar 150 km dari tempat ini. Namun, tidak ada keluarga besar yang bermarga Darmadi di sana. Aku berasal dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Wira melambaikan tangannya dengan kesal, kalau Pak Hendra nyesal, batalkan saja transaksinya. Aku bisa bertransaksi dengan orang lain dan menjualnya seharga 1 juta gabak ke orang lain. Kota pusat pemerintahan Jagabu adalah kota perbatasan kerajaan Wala dengan wilayah bangsa Agrel. Kabupaten Uswal termasuk yurisdiksi kota pemerintahan Jagabu. Jika ada orang dari wilayah barat yang mau masuk ke wilayah kerajaan Wala, pemberhentian pertama mereka adalah kota pusat pemerintahan Jagabu. Hendra menanyakan semua pertanyaan itu untuk menguji Wira. Ini. Danu langsung mendorong kotaknya kepada Hendra. Wira sudah berpesan pada yang lainnya untuk langsung menuruti semua perintah Wira. Jadi, Danu pun langsung bertindak sesuai perintah. Namun, Hendra malah buru-buru mengadang di depan gula putih dan berkata, Wira, transaksi kita sudah selesai. Uang 600.000 gabak itu sudah jadi milikmu. Sedangkan 10 kilo gula ini milik keluarga Suteja. Pelayan, antar Tuan Wira keluar. Pegawai toko langsung mempersilakan mereka keluar. Wira masuk ke kereta kuda dengan ekspresi dingin. Kemudian, keempat orang itu pun meninggalkan toko gula keluarga Suteja. Setelah melihat kereta kuda menjauh, ekspresi Hendra yang tadinya terlihat ramah pun berubah menjadi tajam dan tegas. Meskipun sikap Wira terlihat seperti putra keluarga kaya, Hendra tetap merasa ada yang aneh. Selain pakaian pelayan wanita itu, pakaian orang lainnya adalah pakaian baru. Di sisi lain, meskipun Wira mengenakan jubah sutra, kualitas giok dan tas wewangiannya sangat buruk. Kereta kuda yang mereka pakai juga seperti kereta kuda biasa. Jadi, Hendra tidak begitu percaya bahwa Wira berasal dari keluarga besar. Selain itu, gula tidak mudah diawetkan. Jika dibawa masuk dari wilayah barat yang jauh, gulanya pasti bisa sedikit meleleh. Namun, 10 kg gula kristal ini sama sekali belum meleleh. Hal yang terpenting adalah kota pusat pemerintahan Jagabu lebih makmur daripada Kabupaten Uswal. Kenapa Wira tidak menjual gula kristal ini di sana dan malah datang ke daerah kecil seperti ini? Keraguan-keraguan ini sudah melekat di benak Hendra. Dia memberi perintah kepada pegawainya, lalu pegawainya itu pun langsung keluar. Wah! Emasnya banyak banget. Di dalam kereta, Lestari mengambil sebatang emas, lalu menggigitnya.
Kemudian, dia pun berseru kegirangan, kalau bisa menghasilkan 600.000 gabak sehari. 10 hari sudah 6 juta gabak, sebulan 18 juta gabak, setahun sudah 216 juta gabak. Dalam 10 tahun, kita sudah bisa mengumpulkan miliaran gabak. Kak Wira, kamu sudah mau kaya raya? Wira menggeleng, dasar mata duitan. Untuk sementara, gula putih sudah nggak bisa dijual di Kabupaten Uswal. Lestari pun bertanya dengan terkejut, kenapa? Wira menjawab, tadi, Hendra nggak berhenti mengujiku. Aku rasa dia punya maksud lain. Lestari langsung tercengang. Kenapa aku nggak merasa begitu? Wira menatap ke arah Danu yang duduk di depan, lalu berkata, Danu, coba lihat ada yang ikutin kita nggak? Lestari langsung cemberut. Kak Wira, transaksi kita sudah selesai, untuk apa Pak Hendra suruh orang ikuti kita? Begitu Lestari selesai bicara, Danu pun menjawab, Kak Wira, benar katamu. Pegawai toko Pak Hendra memang lagi ikuti kita. Mana mungkin? Lestari pun melihat keluar jendela. Setelah melihat memang ada pegawai toko gula yang mengikuti mereka dari jauh, dia pun tercengang. Wira berkata dengan suara yang berat, ini karena aku berlagak jadi putra keluarga besar. Lestari bertanya dengan bingung, gimana kalau kamu jual gula putih dengan status penduduk desa? Wira mendengus. Mungkin mereka bakal langsung menangkapku, lalu menginterogasiku soal cara memurnikan gula putih. Semua orang mengira bahwa orang yang melewati dimensi ke zaman kuno bisa menguasai dunia karena mempunyai keterampilan. Nyatanya, orang berkemampuan tinggi yang tidak mengerti kondisi pada zaman itu hanya akan dikendalikan orang. Mereka akan dianggap sebagai pencetak uang yang bisa dimanfaatkan dengan mudah. Nggak mungkin deh. Lestari berkata dengan ragu, keluarga Suteja terkenal baik dan dermawan di ibu kota provinsi. Wira menggeleng dan berkata dengan serius, Lestari, orang yang benar-benar baik hati nggak bakal sukses. Kamu nggak ngerti seberapa besar keuntungan yang bisa didapatkan dari pemurnian gula mentah menjadi gula putih. Kalau keluarga Suteja mengetahui teknik ini, mereka pasti bisa menjadi salah satu keluarga terkaya di dunia. Mana mungkin Hendra melewatkan kesempatan untuk dapat keuntungan sebesar ini? Ini adalah pertama kalinya Lestari bertemu dengan masalah seperti ini. Dia pun menjadi takut dan bertanya, Jea, jadi, gimana ini? Danu dan Sony juga ketakutan. Ini pertama kalinya mereka merasa dunia ini jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Wira berpesan, kalau sudah pulang nanti, cepat habiskan semua gula putih itu. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Akhir-akhir ini, kamu juga jangan keluar rumah dulu. Kalau mau beli sayur, suruh Paman Suryadi saja. Nanti aku pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu saja untuk jual gula putihnya. Lestari langsung terkejut. Ini sudah cukup bahaya, tapi kamu masih mau pergi ke kota pusat pemerintahan? Wira terkekeh, lalu berkata, di tempat yang makin besar, uang makin mudah didapatkan. Di kota pusat pemerintahan, 10 kilo gula putih ini paling nggak bisa dijual 1 juta gabak. Lestari langsung tergagap, 1 juta gabak. Danu, hentikan mobilnya. Beri pelajaran pada pegawai toko itu. Wira lanjut berkata, suruh dia sampaikan pada Pak Hendra. Kalau mau berbisnis dengan jujur, kelak kita pasti bisa kerja sama lagi. Tapi kalau dia punya niat buruk, jangan harap aku bekerja sama dengannya lagi. Tidak lama kemudian, pegawai itu kembali ke toko gula keluarga Suteja. Dia menunjukkan pergelangan tangannya yang bengkak dan menyampaikan pesan Wira. Setelah mendengar hal itu, ekspresi Hendra langsung menjadi sangat suram. 1 jam kemudian, setelah berbelanja dan mengembalikan kereta kuda, ketujuh orang itu berkumpul di depan gerbang kota. Melihat barang bawaan Wira yang begitu banyak, Suryadi pun panik. Lestari, kenapa kamu nggak nasihatin Kak Wira untuk jangan belanja begitu banyak? Utangnya masih belum lunas, loh. Lestari langsung menunduk dengan malu. Dia sudah berusaha menasihati Wira, tetapi Wira malah langsung membelikannya gelang, anting dan jepit rambut tanpa melakukan tawar-menawar. Wira juga membelikannya 2 set baju, sepatu dan bedak pipi merah yang sudah dia inginkan sejak lama. Bukan hanya begitu, Wira tentu saja juga berbelanja untuk orang lainnya. Wira memberikan sebuah tas kain kepada Suryadi. Paman, jangan salahkan Lestari. Sebagai kakak sepupunya, sudah seharusnya aku memberikannya sedikit hadiah. Ini pakaian dan sepatu untuk Paman. Nanti coba pakai cocok atau enggak? Hah? Ada hadiahku juga? Ngapain kamu habisin uang beli semua ini untukku?
Aku nggak kekurangan apa-apa kok. Suryadi menerima tas kain itu sambil tersenyum senang. Berapa banyak yang kamu habiskan? Apa masih cukup bayar utang? Kalau nggak cukup, Paman pinjamin uangnya. Sudah cukup kok, Paman. Waktunya sudah larut, kami pulang dulu ya. Wira melambaikan tangannya, lalu mengingati Lestari lagi, jangan lupa soal pesanku. Iya, jawab Lestari dengan kesal. Sepanjang perjalanan mereka tadi, Wira sudah mengingatkannya berkali-kali untuk tidak membocorkan cara pembuatan gula putih. Wira juga menyuruhnya untuk menyimpan gula itu dengan baik dan menghabiskannya secepat mungkin. Setelah berpamitan, Wira dan yang lainnya pun pulang. Suryadi menatap kepergian mereka, lalu bertanya pada Lestari setelah mereka sudah jauh. Berapa hasil penjualan gula putih Wira? Kenapa dia bisa membeli begitu banyak barang? Lestari menjawab, 60.000 gabak. Sebelum Lestari sempat menyelesaikan kata-katanya, Suryadi sudah memotong, kalau gitu, yang tersisa setelah bayar utang juga cuma 20.000 gabak. Kenapa kamu nggak nasihati dia supaya nggak sembarangan belanja? Lestari melihat ke sekeliling, lalu berbisik, ayah, bukan 60.000 gabak, tapi 600.000 gabak. Ah, apa? 600.000. Astaga! Mana mungkin, ujar Suryadi dengan terbata-bata. Lestari lanjut berkata, ayah, ku kasih tahu deh. Kak Wira jago sandiwara loh. Setelah mendengar cerita Lestari, Suryadi pun mengerutkan keningnya. Kenapa pakaian dan kain ini berat banget? Begitu melihat ke dalam, ternyata ada sebatang emas dan 2 batang perak yang terselip di dalam pakaiannya. Lestari pun terkejut. Tadi, mereka semua belanja bersama. Namun, Lestari tidak tahu kapan Wira memasukkan uang itu ke dalam tas kain ini. Suryadi juga terkejut, lalu berkata dengan berlinang air mata, Kak, Wira sudah besar. Dia sudah bisa menyayangi orang lain. Sayang sekali kamu sudah meninggal. Kalau enggak, kamu pasti bisa hidup bahagia.